Halo guys, sobat hukum semua, jumpa lagi. Kali ini kita ke hati-hati terhadap anak gadis orang lain kalau misalnya kita terjebak di kasus seperti ini ya. Tertuduh melarikan anak gadis orang lain atau bahkan memang kita melakukan itu gitu. Hati-hati, karena bisa panjang urusannya. Pidana, penjara. Nah, tentang hal ini kita lihat ketentuan pasal 332 ayat 1 KUHP ya, di mana seseorang itu bisa dinyatakan bersalah kalau misalnya melarikan wanita atau gadis. Kemudian kalau misalnya di situ juga ada unsur pencabulan terhadap anak gadis tadi, itu selain KUHP juga terkena peraturan pemerintah ya, atau Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Nah, tuduhan tadi ini yang bikin susah tuh karena harus dibuktikan ke pengadilan ya, dan kita udah di sel gitu. Nah, melarikan anak gadis orang lain ya, ini di pasal 332 tadi ayat 1 KUHP, seseorang dapat dinyatakan bersalah melarikan wanita dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ya, barang siapa yang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan gitu. Kemudian untuk yang 9 tahun tadi, yang 7 tahun, paling lama 9 tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasanya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan. Nah, maka bagi orang yang melarikan wanita tanpa dikehendaki, tanpa ada izin maksudnya dari orang tuanya, itu bisa dituntut. Kemudian mengenai tuduhan melakukan perbuatan cabul ya, selain tadi melarikan, perbuatan cabul dalam pasal 289 KUHP itu bisa kita lihat barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tadi, itu diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, ini juga 9 tahun sahabat hukum ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ya, kalau misalnya itu dilakukan oleh orang yang dewasa, perbuatan tadi dengan kesadaran penuh, maka itu bisa tidak bisa dilakukan penuntutan pidana terhadap yang bersangkutan ya, karena apalagi kalau itu memang suka sama suka kan. Tapi beda halnya dengan kalau misalnya terjadi dengan anak di bawah umur gitu, belum uh, mencapai usia 18 tahun, maka pelaku pencabulan tadi itu bisa diancam pidana menurut pasal 28 Perpu nomor 1 tahun pasal 82 Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Bunyinya gini nih. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat tuh 5 tahun dan paling lama tuh 15 tahun, dan denda paling banyak tuh 5 miliar rupiah. Nah, di pasal 76E-nya itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ya, ini juntonya. Jadi setiap orang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, itu dia jerat hukum tentang melarikan anak gadis orang ya, anak perempuan orang. Jadi hati-hati, mending jauhi. Kalau misalnya ada yang sudah terjadi seperti itu, mending pulangkan aja dulu ya, atau lapor ke pihak berwajib bahwa memang dia ke tempat kita gitu, bukan kita yang mau. Ini untuk amannya dari jerat hukum pasal-pasal ini guys, tentang melarikan anak gadis seorang atau bahkan pencabulan.
ya terutama dan utamakan mediasi dulu ya. Jangan sampai orang tuanya keburu lapor gitu, keburu menuntut kita. Demikian, semoga bermanfaat informasi hukum ini. Kita akan ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe seperti biasa. Kita akan jumpa lagi nanti. Ciao.